Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Zainab Rahman dengan NIM 200-321-1069 dari kelas AGBB. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah usaha tani, di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset yang sudah saya lakukan terkait perencanaan usaha tani komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto. Nah, di mana usaha tani ini merupakan milik Bapak Umam di Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari adanya penelitian ini. Perencanaan usaha tani adalah proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam usaha tani dan pendataan tertulis yang memuat segala sesuatu yang akan dikerjakan pada periode waktu tertentu untuk tujuan tertentu sehubungan dengan usaha taninya. Dengan demikian, usaha tani yang dilakukan memperoleh petunjuk tentang apa yang akan dilakukan dengan melihat hal-hal berdasarkan kondisi yang ada untuk menjadi rekomendasi terhadap petani meliputi aspek finansial dan non-finansial, sumber pembiayaan usaha tani yang digunakan, serta asuransi yang tersedia. Sedangkan umumnya petani hanya sekedar melakukan usaha tanpa mengetahui apakah usaha tani yang akan dilakukan tersebut memiliki resiko atau tidak. Oleh karena itu, menurut saya sendiri sebagai penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai perencanaan usaha tani di komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto. Sekaligus ini memastikan apakah kegiatan dalam usaha tani ini berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani dalam usaha taninya. Di sini saya juga melihat bahwasanya di Kabupaten Mojokerto ini memiliki sektor pertanian ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto ini adalah keberadaan sistem irigasi, baik itu irigasi dari air, permukaan maupun irigasi air tanah. Nah, untuk rumusan masalah pada laporan yang saya lakukan, yang pertama adalah bagaimana kelayakan usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto ini dilihat dari aspek finansial dan non-finansialnya. Yang kedua, bagaimana sumber pembiayaan dan kendala pembiayaan pada kegiatan usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto ini. Yang ketiga, bagaimana program asuransi dan apa saja program asuransi yang diterapkan pada usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk kemitraan yang cocok diterapkan pada usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Nah, untuk tujuan dari adanya penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui layak tidaknya usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto dilihat dari aspek finansial dan non-finansialnya. Yang kedua, untuk mengetahui sumber pembiayaan dan kendala pembiayaan pada kegiatan usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga adalah untuk mengetahui program asuransi yang diterapkan pada usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bentuk kemitraan yang cocok diterapkan pada usaha tani jagung di Kabupaten Mojokerto. Nah, untuk perencanaan usaha taninya meliputi aspek non-finansial, di mana yang pertama itu adalah usaha tani yang direncanakan. Untuk aspek non-finansial tentang usaha tani yang direncanakan, dalam penelitian ini merupakan komoditas jagung, karena komoditas jagung ini cocok dengan kondisi iklim dan cuaca yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jagung ini juga merupakan komoditas unggulan setelah jagung yang menjadi bahan pangan utama di berbagai wilayah. Untuk selanjutnya adalah luas lahan dan status kepemilikan lahan. Untuk status kepemilikan lahannya ini merupakan
Setelah saya melakukan wawancara, di sini Bapak Umam adalah seorang petani jagung yang menyewa lahan pertanian seluas 2 hektar, di mana lahan ini merupakan lahan yang berstatus milik orang lain, dan biasanya Bapak Umam ini menggunakan lahan pertaniannya untuk melakukan usaha tani jagung pada setiap tahunnya. Ya, kenapa menggunakan komoditas jagung? Ya, hal ini karena komoditas jagung ini dianggap sebagai komoditas yang mudah dalam pengembangan dan perawatannya. Untuk masa tanam komoditas jagung yang pertama, yang biasanya dilakukan pada usaha tani ini dalam proses penanaman sampai proses pemanenan milik Bapak Umam ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan dalam periode 1 tahun, dan masa tanam yang dilakukan pada daerah ini hanya sekitar 1 kali dan hanya mengandalkan tanda hujan untuk dapat menghasilkan jagung yang siap untuk dipanen. Nah, dari hal-hal ini tentunya tuh memiliki perawatan dan pemeliharaan supaya dapat menghasilkan usaha tani yang optimal. Nah, salah satunya itu dengan cara pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dalam rangka memperoleh hasil usaha tani yang optimal supaya dapat memenuhi kebutuhan akan unsur hara tanaman jagung yang dapat terpenuhi dengan baik. Nah, pada kegiatan usaha tani tanaman jagung ini, Bapak Umam biasanya melakukan pemupukannya itu sebanyak 3 kali dengan menggunakan jenis pupuk NPK 20-10-10 pada 10 hari setelah tanam, dan 25 hari setelah tanam, serta 45 hari setelah tanam. Nah, untuk yang kedua ini ada pengairan, di mana dalam kegiatan pengairan ini dilakukan dengan menggunakan pipanisasi atau pipa yang dipasang di suatu area tertentu, sehingga airnya itu hanya akan mengalir di area tersebut saja. Nah, untuk sumber pengairannya itu menggunakan air sungai, dan biasanya dilakukan saat lahan tidak dibasahi oleh air hujan atau seminggu sekali ketika musim kemarau, supaya dapat memenuhi ketersediaan airnya tersebut, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyiangan. Nah, untuk penyiangan sendiri ini merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman jagung yang dilakukan dengan cara membersihkan tanaman jagung dari gulma, hama, maupun parasit yang kemungkinan akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Kegiatan penyiangan ini biasanya dilakukan ketika gulma itu mulai tumbuh. Nah, untuk yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan pada usaha tani jagung milik Bapak Umam ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan dengan pencegahan jika kemungkinan akan terjadi kerusakan. Nah, itu Bapak Umam biasanya melakukan pengendalian hama dan tanaman dengan cara manual, seperti langsung dengan membunuh atau mengusir hama yang mengganggu, atau juga bisa dilakukan dengan cara insektisida, yaitu dengan melakukan penyemprotan menggunakan spray. Dan yang terakhir yaitu pembumbungan. Pembumbungan ini merupakan penutupan akar tanaman yang muncul di atas permukaan tanah dengan cara mengguruk atau menimbun dari tanah di sebelah kanan kirinya untuk memperkokoh tanaman jagung tersebut. Nah, hal ini dilakukan sebanyak 1 kali pada saat tanaman berumur 15-20 hari tanam. Nah, untuk aspek finansial, di sini ada kesalahan penulisan, harusnya aspek finansial. Yang pertama itu ada input variabel. Nah, di mana kebutuhannya itu ada benih 40 kg, di mana satuannya itu adalah kilogram dan harganya 30.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk benihnya itu sebesar 1.200.000. Dan untuk sewa lahan itu sebesar 2 hektar, satuannya 3 juta. Jadi biaya selama setahun itu 6 juta. Untuk pupuk NPK ini dengan jenis 20-10-10 diperlukan sebanyak 1 ton dan harga satuannya 10.000, jadi dihabiskan sebanyak 10 juta. Untuk insektisidanya ini sebanyak 1.000 mili dan untuk satuannya 25.000, sehingga dihabiskan sebesar 500.000. Untuk sewa traktor ini sebesar 1 juta dan
Biayanya adalah biaya keseluruhannya 4 juta. Jadi jika ditotal untuk info apartemen bervariabel ini menghabiskan dana sebesar 21.700.000. Nah, untuk input tetap, di sini dapat dilihat bahwasannya banyak sekali kebutuhan yang dikeluarkan, seperti cangkul 5 buah, untuk harga satuannya 90.000, nilai keseluruhannya 450, dan biaya sisanya itu 150.000, sedangkan umur ekonomisnya itu 3 tahun. Nah, untuk Inspire ini dibutuhkan 4 buah, di mana satuannya 450.000, dan karena membutuhkan 4, jadi harga keseluruhannya adalah 1.800.000, dan nilai sisanya yang dikurangi 1.800.000 dibagi 3 tahun itu sebesar 600.000. Untuk sabit 4 buah, di sini umur ekonomisnya 5 tahun, harga satuannya 50.000, dan nilai yang dikeluarkan untuk sabit ini 200.000, sedangkan sisanya itu adalah 40.000. Begitupun dengan timbangan, tali rafia, karung goni, bambu, maupun gerobak angkut. Nah, untuk input tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tani jagung ini, yang pertama tentang kebutuhan pengolahan lahan. Nah, untuk pengolahan lahan ini membutuhkan 8 HOK, di mana satuannya untuk upahnya 1 HOK itu 50.000, sehingga menghabiskan biaya sebesar 400.000. Untuk penanaman di sini 25 HOK, pemupukan membutuhkan 20 HOK, pengairan membutuhkan 8 HOK, pemanenan 25 HOK. Nah, untuk upahnya ini semuanya sama, yaitu 50.000. Dan jika ditotal untuk kebutuhan tenaga kerja itu menghabiskan 4.300.000. Ya, nggak boleh. Nah, untuk biaya total, penerimaan, keuntungan, R atau C rasio, BP penerimaan, BP harga, PB period, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, ini dapat disimpulkan bahwasanya pada perencanaan usaha tani komoditas jagung milik Bapak Umam ini yang sebesar 2 hektar dengan tanahnya itu menyewa, ini membutuhkan biaya total sebesar 27.200.000, dan penerimaan yang diperoleh sebesar 54 juta dengan total produksinya sebesar 12 ton. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh pada periode 1 kali tanam dengan luas lahan 2 ha dengan masa panennya selama kurang lebih 3 bulan, itu dapat menghasilkan keuntungan sebesar 26.800.000. Nah, usaha tani ini dapat dikatakan layak secara finansial, di mana ini memiliki R atau rasionya itu sebesar 2,4, yang artinya jika R atau C rasionya itu lebih dari 1, itu kan berarti usaha ini dikatakan layak. Nah, sedangkan R atau C rasio yang ada pada usaha tani ini kan sebesar 2,4. Jadi secara otomatis usaha ini dapat dikatakan layak. Nah, untuk nilai BP penerimaan itu terdapat sebesar 6.000 kg dengan total produksi 12 ton. Nah, supaya usaha tani ini dikatakan layak, maka penerimaan yang diterima itu harus sebesar 6.000 kg. Sedangkan yang dihasilkan itu kan sebesar 12 ton. Jadi ini dapat dikatakan layak. Nah, untuk BP harganya ini sebesar 2.266 per kilogram. Sedangkan yang dijual itu adalah 4.500. Jadi secara tidak langsung ini juga dapat dikatakan layak. Gitu. Karena melebihi BEP harga yang seharusnya, yaitu 2.266 per kilogram. Nah, untuk payback period atau PP, di sini diperoleh sebesar 0,18, yang artinya petani akan balik modal selama 0 bulan 18 hari. Jadi nanti pembalikan modalnya itu nanti hanya 18 hari. Begitu. Nah, untuk sumber, kendala, dan strategi pembiayaan usaha tani, di sini dapat dilihat
sumber pemodalan usaha tani milik Bapak Umam ini merupakan modal atau pembiayaan sendiri. Untuk pembiayaan sendiri tersebut dengan cara menabung dari uang gaji yang diterima di tempat dia bekerja atau menyisihkan jumlah uang penerimaan yang diperoleh pada usaha tani sebelumnya yang kemudian akan digunakan untuk modal dalam kegiatan usaha tani selanjutnya. Untuk kendala yang dihadapi oleh Pak Umam biasanya terjadi ketika kegagalan panen, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha tani pada periode selanjutnya itu justru digunakan untuk mengganti kerugian dan memenuhi kebutuhan akibat gagal panen. Nah, untuk strategi yang dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran petani untuk dapat berpola pikir ke depan. Jadi bisa sambil menabung untung-untung yang sudah didapatkan pada usaha tani sebelumnya itu bisa digunakan atau ditabung supaya dapat mengantisipasi adanya kerugian yang sangat banyak akibat kegagalan panen tersebut. Nah, untuk program asuransi yang terdapat di Kabupaten Mojokerto ini, setelah saya melakukan wawancara, itu tidak ada yang menggunakan asuransi. Jadi mereka belum pernah mendaftarkan dirinya dan masih jarang digunakan dan masih jarang orang yang mengetahui tentang adanya program asuransi pemerintah terkait pertanian itu. Jadi mereka kurang pengetahuan, petani di sana itu kurang pengetahuan akan hal tersebut dan memang asuransi pertanian ini masih terdengar sangat awam bagi para petani yang ada di sana. Nah, padahal terdapat beberapa kelebihan yang dapat dirasakan oleh petani jika mendaftar pada program ini, yaitu salah satunya adalah pemerintah ini akan memberikan jaminan terhadap kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada kegiatan usaha tani yang dimiliki petani, sehingga petani ini akan mendapatkan ganti rugi yang kemudian dapat digunakan sebagai modal untuk memulai usaha taninya kembali. Hal ini nantinya akan meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi seperti kebangkrutan ataupun hal lainnya. Nah, ini juga berhubungan dengan permasalahan yang atau kendala yang terjadi pada usaha tani, pada permodalan usaha tani seperti itu. Jadi kan tadi permodalan usaha tani yang sebelumnya itu kan terdapat kendala bahwasanya permodalan yang harusnya digunakan untuk usaha tani selanjutnya itu kan digunakan untuk menampung kerugian. Tapi dengan adanya program asuransi ini nanti mereka tidak perlu khawatir ketika mereka mengalami kegagalan panen, nanti pemerintah itu akan memberikan ganti rugi seperti itu, akan menelangilah kasarannya. Jadi program asuransi ini juga akan menjadi strategi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani terkait sumber pembiayaan usaha tani itu tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah identifikasi bentuk kemitraan. Nah, dari hasil wawancara yang diperoleh dari usaha tani Bapak Umam ini tidak terdapat hubungan atau kerjasama antara kemitraan dengan para petani. Dalam hal ini, kami juga tidak bisa, gimana ya, ketika melakukan wawancara itu kan mereka tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengikuti dan melakukan hubungan atau kerjasama antara petani ataupun dengan perusahaan atau kemitraan pada perusahaan apapun gitu. Jadi untuk perusahaan yang cocok digunakan pada usaha tani milik Pak Umam ini sepertinya petani ini yang ada pada lingkungan Kabupaten Mojokerto itu dapat melakukan pola kemitraan inti plasma atau dengan menjalin kerjasama dengan kemitraan penyedia benih yang telah bersertifikat dan berkualitas dengan baik, di mana kemitraan tersebut nantinya juga disertai dengan MOU atau Memorandum of Understanding. Nah, untuk perusahaan besar yang bisa digandeng untuk menjadi pihak mitra adalah PT BC International Tbk. Kenapa? Karena perusahaan ini telah memiliki track record yang tinggi, yaitu sudah lebih dari 25 tahun, serta menyediakan produksi tanaman pangan benih hibrida primer, yang yaitu meliputi jagung hibrida dan benih jagung dengan hasil yang jauh lebih tinggi, di mana nantinya hal ini tentunya akan sangat membantu para petani. Selain itu juga perusahaan ini tuh merupakan perusahaan internasional yang memproduksi pertanian atau produsen benih perusahaan ini benih hibrida
untuk jagung dan hortikultura, serta produsen utama pestisida, serta distributor pupuk terbesar di Indonesia yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. Kan markasnya di Surabaya itu juga nggak terlalu jauh gitu, jadi bisa memudahkan mereka yang ada di Kabupaten Mojokerto tersebut. Seperti itu. Nah, karena itu saya sebagai penulis merasa bahwa perusahaan ini cocok untuk digandeng ataupun menjadi partner pihak mitra bagi usaha tani yang terdapat di Kabupaten Mojokerto. Baik itu untuk usaha tani padi ataupun jagung, karena di sini tuh juga perusahaan ini tuh memiliki menyediakan produksi tanaman pangan, baik itu di berbagai benih, baik itu di jagung ataupun padi. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang dapat disampaikan pada laporan yang sudah saya buat, apabila dilihat dari nilai penerimaan, keuntungan, R atau C rasio, BEP penerimaan, BEP harga, dan PB period, semua dinyatakan layak untuk dijalankan dalam kriteria perhitungan finansial. Maka dapat diprediksi bahwa usaha tani jagung milik Bapak Umam ini masih dapat bertahan lama dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk saat ini, mayoritas petani termasuk Pak Umam sendiri itu belum tahu dan mengerti terhadap asuransi pertanian maupun bentuk kemitraan, dikarenakan hal itu masih terlalu awam bagi mereka. Bentuk kemitraan yang cocok digunakan adalah pola kemitraan intiplasma dengan melakukan atau menjalin kemitraan dengan pihak penyedia benih yang telah bersertifikat dan berkualitas dengan baik seperti PT BC International Tbk. Nah, ini merupakan dokumentasi saya dengan Bapak Umam. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila audio yang terdapat pada video ini mungkin kurang baik dan mungkin ada suara-suara yang tidak penting masuk. Mohon maaf sekali. Terima kasih Bu Nurki, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.